pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Aflam Misbahuddin, dan kanan saya ada Wanda Wulandari, dan kiri saya juga Lana Naila Iza. dalam acara seputar berita edisi Selasa 10 September 2024 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. pemirsa, Sunan Gresik tentunya sudah tidak asing didengar oleh para masyarakat. Hal ini tentunya terdapat sejarah tersendiri. Kota Gresik berasal dari Giri Gisik yang bermakna gunung di tepi pantai. Hal ini merujuk pada topografi Kabupaten Gresik yang berada di pinggir pantai. Di masa kolonial, Gresik disebut dengan beberapa nama, diantaranya yaitu Sesun, Geis, dan Grisel. Gresik merupakan tempat berdirinya pabrik semen pertama di Indonesia. Kota Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11 dan semakin menonjol akibat perkembangan Islam di Pulau Jawa yang dirintis oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Fatimah binti Maimun yang datang ke Gresik untuk menyebarkan agama Islam. Beliau adalah salah satu wali yang tertua di antara 9 wali lainnya yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, khususnya di daerah Gresik, sehingga lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Di sini juga tidak hanya ada makam Syekh Maulana Malik Ibrahim saja, namun juga ada makam Bupati pertama yang ada di Gresik. Baik, para pemirsa yang ada di rumah, sekarang kita lagi ada di salah satu makam religi yang ada di Gresik, yaitu makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita sekarang sudah ada di wisata religi salah satu yang ada di Gresik, yaitu wisata Makam Malik Ibrahim. Di sini kita berbicara dengan Bapak siapa? Pak Muhammad Basir. Kita sedang berbicara dengan Pak Basir selaku perwakilan dari juru kunci yang ada di Makam Malik Ibrahim ini. Pak Basir, kira-kira peninggalan Sunan Malik Ibrahim yang masih ada sampai sekarang itu apa aja? Peninggalannya yang masih ada sekarang di Leramanya Masjid Pasucinan, pertama kali yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Jadi setelah tadi saya lanjutkan ya, setelah mengambil sembako, baca syahadat, besoknya lagi kan orang-orang sekitar itu mengambil lagi, tapi dengan syarat lagi bersuci atau berwudu. Datang lagi besoknya boleh ambil lagi, tapi dengan cara diajari berdoa dengan gerakan atau ketiganya. Setelah itu bermusyawarah, setelah sudah banyak yang masuk Islam, akhirnya mendirikanlah masjid lagi, namanya Masjid Pasucinan. Karena kenapa kok Pasucinan? Karena setelah masuk Islam, peninggalan yang sampai sekarang masih ada ya, masjid sama Islam. Ini masjidnya itu ada di Manyar ya, Pak? Ya, di daerah. Pak, di sini itu selain makamnya Syekh Maulana Malik Ibrahim itu ada makam siapa aja? Di situ ada 3 makam utama ya. Yang paling kanan atau timur itu Syekh Maulana Malik Ibrahim sendiri. Terus yang tengah istrinya Sayyidah Fatimah, yang kiri putranya Syekh Maulana Bakor, yang lainnya itu insya Allah santrinya. Terus ada yang sana itu ujung, itu makam Syekh Maulana Ishaq, itu yang ujung, bapaknya Sunan Giri sama Syekh Maulana Malik Ibrahim, itu satu leting sama Malik Ibrahim Barakah. Maulana Ishaq itu kan bapaknya Sunan Giri, sekaligus kakaknya Sunan Giri, ya, kakaknya lagi Sunan Santri. Nyalon-nyalon. Iya. Mengapa Malik Ibrahim saat wafat dimakamkan di Gresik? Kenapa kok dimakamkan di sini? Setelah penyebaran tauhid sukses, itu terdengarlah sampai ke kerajaan Majapahit. Dipanggillah saya Maulana Malik Ibrahim ke kerajaan. Tapi dengan karomanya beliau, Raja Hayamuruk, Raja Majapahit, Brawijaya kelima, itu tidak marah, tapi hanya bilang jangan memaksa rakyat saya untuk menganut agama baru. Kalau mau memeluk silakan, tapi jangan memaksa. Itu setelah akhirnya
Syekh Maulana Malikudin dikasih kepercayaan sebagai penasihat raja, karena beliau juga ahli tata negara, ahli perang, ahli pertanian, ahli jadi. Akhirnya beliau dihadiahi ini tanah perdikan Gresik ini. Sebenarnya kan luas sampai ujung hati, kan makam sendiri Medina. Ini tanah dulu namanya tanah perdikan, hadiah dari raja yang tidak dipungut pajak. Perdikan itu tanah yang bebas, ya tidak dipakai. Nah, setelah mungkin sepuh, akhirnya beliau dimakamkan yang ini di desa Kapuros Polito. Syekh Maulana Malikudin juga dijuluki kakek hutan, karena beliau mendirikan pondok pesantren pertama kali di Nusantara, dan santrinya itu kalau tidur dikasih bantal itu kayu yang 30 cm di bawah untuk leher. Itu kalau tidur kan miring sakit, kalau sholat cara-cara tidak maksa lagi, akhirnya besar bentuknya. Itu dia juga dijuluki Sunan Gresik karena memang sudah mungkin segitu saja sedikit wawasan buat teman-teman semuanya yang ada di rumah. Buat teman-teman semuanya di lokasinya ada di Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Terima kasih kepada Pak Basir sudah menyempatkan waktunya sedikit untuk kita wawancarai.